ini kita akan belajar tentang statistika, khususnya mengenai tabel distribusi frekuensi. Untuk lebih jelasnya, tabel distribusi frekuensi ini Ibu akan perlihatkan contoh tabel distribusi frekuensi. Seperti inilah bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi data yang kita punya akan dimasukkan ke dalam kelas-kelas interval dan dihitung frekuensinya. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi ini, kita harus mengetahui dulu apa istilah-istilah yang ada dalam materi ini. Yang pertama yaitu kelas interval. Kelas interval adalah, kita bisa lihat dalam tabel ini, di tabel distribusi frekuensi ini memiliki 5 buah kelas interval, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian panjang kelas yaitu selisih antara 20 dengan 10, selisih antara 30 dan 20, 40, 30, 50, 40. Kemudian frekuensi adalah 4, 12, 18, 9, 7. Jadi dalam tabel distribusi frekuensi ini memiliki jumlah frekuensi 50 atau sama dengan jumlah data yang kita olah sebanyak 50 data. Kemudian batas bawah. Batas bawah adalah 10, 20, 30, 40, 50. Batas atas adalah 19, 29, 39, 49, 59. Kemudian istilah selanjutnya tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Yang terakhir yaitu titik tengah. Titik tengah ini memiliki rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kita bisa lihat dalam tampilan tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Kita lihat untuk tepi bawah dari tabel ini adalah seperti yang disebutkan sebelumnya, tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5, yaitu 10 dikurangi 0,5 menjadi 9,5. Sedangkan tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Batas atas 19 ditambah 0,5 jadi 19,5. Sementara titik tengah adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 10 ditambah 19 dibagi 2 sehingga menghasilkan 14,5. Begitu seterusnya sehingga akan menghasilkan tabel seperti ini. Bagaimanakah cara membuat tabel distribusi frekuensi? Yang pertama adalah menentukan jangkauan dari data, atau nama lainnya adalah rentang. Rentang ini rumusnya data maksimum dikurangi dengan data minimum. Langkah yang kedua yaitu menentukan banyaknya kelas interval. Rumusnya K sama dengan 1 plus 3,3 logaritma N. N ini adalah banyaknya data. Langkah yang ketiga yaitu menentukan panjang kelas interval. Dengan rumus yang digunakan adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Yang terakhir yaitu kita harus memilih batas bawah kelas interval pertama. Ini biasanya adalah data yang paling kecil atau data yang lebih kecil dari data yang terkecil, tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang ditentukan. Kita lihat contoh data. Data ini ada 80 nilai matematika
dari siswa kelas 12 SMK Pendidikan Bandung. Oke, ini kita lihat yang ibu merahin ini adalah data yang maksimal dan data yang minimal. Kita akan hitung berdasarkan tahapan cara membuat tabel distribusi frekuensi. Seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya, langkah pertama adalah menentukan jangkauan. Data maksimum dikurangi data minimum, yaitu 92 dikurangi 52 sama dengan 40. Langkah kedua, menentukan banyaknya kelas interval, yaitu rumusnya 1 plus 3,3 logaritma n sama dengan 1 plus 3,3 log jumlah datanya ada 80, sehingga log 80 adalah 1,9031. Cara perhitungannya adalah 1,9031 dikali terlebih dahulu dengan 3,3 menghasilkan 6,28 ditambah kemudian dengan 1 sehingga menghasilkan 7,28. Ini harus dibulatkan menjadi 7. Kenapa menjadi 7? Karena sesuai dengan aturan pembulatan, jika nilai di belakang koma ini adalah 4, 3, 2, 1, 0, maka pembulatannya akan ke bawah. Jika di sini di depan koma ini 5, 6, 7, 8, 9, maka pembulatannya menjadi ke atas, yaitu 8. Langkah ketiga adalah menentukan panjang kelas interval. Rumusnya adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. Rentangnya tadi 40 atau jangkauannya dibagi banyaknya kelas 7 sama dengan 5,71. Sesuai aturan pembulatan dibulatkan menjadi 9. Dan keempat, kita menentukan tabel distribusinya. Kita menentukan batas bawah dari kelas interval pertama, yaitu data yang paling kecil, yaitu 52. Selanjutnya kita menentukan batas bawah kelas interval kedua, yaitu 58. Kenapa 58? Karena ditambah dengan panjang kelasnya 6. 52 ditambah 6 sama dengan 58. Begitu seterusnya. Setelah itu, berdasarkan data yang 80 siswa tadi, kita akan masukkan 80 siswa tadi ke dalam kelas interval yang ada dalam tabel distribusi frekuensi. Caranya, masukkan tiap kolom yang membuat dengan turut seperti ini. Sehingga setelah dibuat turut seperti ini, akan ditemukan ternyata data nilai siswa yang nilainya 52 sampai 57 ada 4 orang. Yang nilainya 58 sampai 63 ada 7 orang. Begitu seterusnya. Nanti jika jumlah frekuensi dijumlahkan akan menghasilkan 80 siswa sesuai dengan jumlah frekuensi. Kita lihat contoh perhitungannya yang telah kita tentukan sebelumnya. Batas bawah 52, 58, 64, 76, 82, 88. Batas atas 57, 63 dan seterusnya. Tepi bawah 51,5, 57,5 dan seterusnya. Ini didapat dari batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan tepi atas didapat dari batas atas ditambah 0,5. Batas atasnya 57 ditambah 0,5 jadi 57,5. Sedangkan titik tengah adalah 54,5. Ini didapat dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 sehingga menghasilkan 54,5. Itulah cara membuat tabel distribusi frekuensi. Pak, kok hilang Pak?